Oke, nah teman-teman selamat sore semuanya. Ini saya bersama dengan Anam dan tim. Sore hari ini kita kepengen update. Mungkin teman-teman kalau yang ingat, apalagi yang pernah ke sini, ya Noval dan teman-teman juga mungkin sudah lihat vlognya juga. Tadinya area sini itu ada 2 kolam under gravel. Ingat ya Val? Nanti tolong videonya kolamnya yang lama yang waktu itu masih running kita tampilkan. Memang 2 kolam under gravel ini adalah awal-awal uji coba waktu kita mengembangkan sistem yang under gravel dipadu dengan konvensional yang standarnya blast seperti itu. Nah singkat kata intinya sudah berhasil, bahkan proyek-proyek yang pakai under gravel kita juga udah kerjakan 10 proyek lebih. Saya pikir untuk riset dan uji kelayakannya sudah cukup. Nah mungkin kalau teman-teman ingat 2 kolam ini saya bangun juga lumayan ya Mas Anam, kayaknya 2 kolam ini 200 ada ya Mas ya, waktu itu ya. Ya 2 kolam ini ya mungkin kurang-kurang dikit, tapi intinya kita hancurkan. Nah ini kamu lihat nih, kamu view skilling. Udah rata dengan tanah, yang ini yang under gravel yang mirip jacuzzi, yang ada sungainya panjang tadinya. Waktu itu Audrey kesini aja bilang bagus dan akhirnya kita hancurkan. Ya teman-teman, itulah yang saya bilang sebuah komitmen dari Blast, dan kita ini ibaratnya benar-benar serius sekali untuk mengembangkan tema dan konsep-konsep baru. Bahkan ya memang kalau dipikir-pikir sayang juga uang segitu hilang ya. Tapi ya untuk sebuah inovasi, untuk sebuah pengembangan, ya kita harus ibaratnya komitmen seperti itu. Nah yang sini, ini yang waktu itu ada perahu. Ingat? Itu perahu tutup teman, ini perahu yang waktu itu under gravelnya yang terlihatan nyambung ke sungai itu. Nanti tolong foto videonya, intinya ditampilin lah. Nah ini sekarang juga udah rata dengan tanah. Nanti saya akan jelaskan apa yang lagi kita mau bangun di sini ya. Itu fed sementara untuk ikan-ikan kecil-kecil dan ikan-ikan yang sebelum diseleksi. Itu nanti juga kita hilangkan ya. Nah pohon-pohon utama, pohon jati, pohon mangga, pohon jambu, ini nanti kita juga akan ibaratnya pertahankan. Nah sebelah gudang bambu itu nanti akan jadi musola. Supaya terutama ya males sholat ya, anak-anak Blast ini kalau Jumat seringkali sholatnya bolong-bolong. Habis ini kita bangunin musola di sini, dan itu sekali lagi bukan hanya untuk tim Blast tapi untuk umum sekitar warga dan sekitarnya, semoga bisa jadi tempat ibadah yang bermanfaat. Nanti jadi musola, landscape, taman. Nah ini yang kita bahas nih. Ini kolamnya baru galian awal dan ini galiannya juga belum selesai ya. Jadi nanti saya bikin berlevel-level, berkontur-kontur. Kemudian dengan sistem yang terpisah, itu yang dekatnya Mbah Yon itu kamu shoot. Itu nanti kolam kecil untuk jacuzzi atau rencananya air hangat, atau kalau nggak air hangat pun kayaknya siang wis panas ya sini ya, ya harusnya sih intinya untuk variasi lah. Nah sekali lagi teman-teman, tadinya di sini saya mau bikin tema kolam renang natural teman-teman, dengan sistem under gravel, dengan sistem standar kolam renang dengan sand filter dan dengan filtrasi yang standar. Saya kasih catatan penting ya, sekali lagi ini bukan saya bermaksud apa-apa sekali lagi, tapi mohon benar-benar dicatat karena ini untuk safety. Bahwa intinya kalau kolam renang jangan pakai pompa celup. Itu harus dikasih catatan. Kalau perlu kasih garis merah-merah nanti ngomong sama Noval. Kalau kolam renang pompanya harus pompa kering, tidak boleh celup ke air. Makanya ada khusus. Nah Pak, kok ada pond builder lain yang kolam renangnya pompa celup dan lain-lain, bahkan berenang dengan koi, wah itu saya no comment. Ya sekali lagi, tanggal apes tidak ada di kalender. Ya, kalau konsleting bukan cuma ikannya, orang yang berenang kena selesai. Tapi kalau saya dan tim intinya mengutamakan safety. Jadi kalau kita bikin kolam renang, bikin kolam koi, itu sistemnya itu beda, terutama untuk pompanya ya. Nah, akhirnya saya putuskan karena kolam natural ini kebetulan kita ada proyek baru juga. Yang pertama di Ubud, di Denpasar, yang kedua ada di Bogor, yang ketiga kemungkinan ada di Jakarta. Yang 2 ini sudah deal, yang 1 dalam tahap negosiasi. Nah, saya pikir-pikir kayaknya nanti yang untuk contoh atau display udah cukup deh 3 kolam, betul nggak? Nah, ini nanti saya bikin beda. Bedanya seperti apa, idenya seperti apa, temanya seperti apa, tunggu tanggal mainnya. Nah, yang pasti ini akan jadi kolam renang yang lain daripada yang lain, dan saya juga udah ibaratnya searching ya, udah survei juga. Di Indonesia ini hampir jarang kolam renang yang tema seperti ini. Ya, saya kasih bocoran, intinya temanya tema-tema Eropa Brasil lah. Seperti apa nanti teman-teman, sekali lagi karena ini fasilitas Blast sendiri, saya nggak pakai desain, nggak pakai konsep, ngalir aja dengan anak-anak. Bahkan Anam tadi kasih masukan, Pak ini kurang landai, ini bentuknya kurang lebar ya, ayo kita ibaratnya maksimalin yang terbaik.
Ya. Kan di trap lande itu loh, Mas. Di trap lande kemiringan ya. Nanti intinya material finishingnya tetap mas seperti sipil kolam renang pada umumnya. Cuman finishing akhirnya yang tadi seperti kita bahas di grup. Ya nanti dengan mungkin tetap ada batu-batuannya, tapi intinya temanya di sini beda dengan tema natural, tema Japanese, tema oriental. Pokoknya lain daripada yang lain lah. Saya jamin nanti pokoknya top, dan semoga nanti hasilnya karya kita yang terbaru ini bisa disukai oleh para customer, Blast People ataupun penonton setia dari Blast Channel. Ya mungkin cukup itu ya. Galian oke. Selesai. Habis ini pemipaan ya. Ya, nah kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah semoga intinya dengan pengembangan dan inovasi-inovasi dari Blast Group ini bisa memberikan inspirasi, edukasi, dan pembelajaran yang positif. Sekali lagi terima kasih sekali untuk semua dukungannya dan untuk semua supportnya, baik ke Blast Channel, Blast Koi Group maupun Blast Pond. Dan mohon maaf apabila dalam penyampaian selama ini kita mungkin juga banyak kekurangan, yang pasti kita akan terus perbaiki ke depan. Jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.